Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul presentasi teks ulasan ilmiah yang beranggotakan Melia Nur Azizah, Alifan Hakim, Dini Hikmalinda Putri, dan saya sendiri Niswatin Nabila. Kami akan membawakan beberapa penjelasan tentang pengertian dan ciri-ciri teks ulasan ilmiah, manfaat dan jenis-jenis teks ulasan ilmiah, kemudian yang terakhir, struktur dan ciri kebahasaan teks ulasan ilmiah. Pengertian teks ulasan ilmiah. Teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian seseorang terhadap suatu karya. Menurut Syahid 2021, beliau menuturkan bahwasannya teks ulasan ilmiah adalah teks yang berisi penilaian secara kritis terhadap suatu karya, seperti buku, film, novel, dan lain-lainnya. Teks ulasan pada umumnya ditulis terhadap buku yang disebut dengan resensi buku. Ulasan biasanya juga ditulis dalam bentuk artikel yang disebut dengan artikel ulasan. Teks ulasan berfungsi untuk menimbang, menilai kelebihan dan kekurangan suatu karya, serta memberikan kritik terhadap suatu karya yang diulas. Teks ulasan bersifat mengajak pembaca untuk merenungkan dan mendiskusikan masalah yang terdapat dalam suatu karya. Pengulas tidak hanya memberikan penilaian saja, tetapi juga memaparkan tujuan ditulisnya suatu karya dan menguraikan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan membandingkan beberapa karya yang sejenis. Ciri-ciri teks ulasan ilmiah. Setiap jenis teks memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan teks tersebut dengan jenis teks lainnya. Teks ulasan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yakni memuat informasi dan identitas suatu karya, berisi opini dan penggambaran umum tentang suatu karya, opini penulis berdasarkan fakta yang diperoleh, membahas latar belakang dan hubungan suatu karya dengan karya lainnya, serta berisi penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan dari suatu karya. Manfaat teks ulasan ilmiah. Teks ulasan ilmiah mempunyai banyak manfaat, baik bagi pembaca, pengulas, maupun penulis karya yang diulas. Menulis teks ulasan dapat melatih pengulas untuk berpikir kritis, jujur, serta teliti dalam menilai baik buruknya suatu karya. Teks ulasan dapat melatih penulis karya untuk mempunyai mental yang kuat dan mampu menerima setiap bentuk kritikan, sehingga penulis karya dapat mengembangkan karyanya agar lebih baik untuk kedepannya. Teks ulasan juga bermanfaat bagi pembaca, karena dengan membaca teks ulasan, seseorang dapat menentukan kelayakan suatu karya untuk dibaca atau tidak. Berikutnya, jenis-jenis teks ulasan. Berdasarkan isinya, teks ulasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan teks ulasan kritis. Teks ulasan informatif adalah teks yang berisi tentang gambaran umum, singkat, dan padat suatu karya. Jenis teks ulasan ini tidak bisa menjelaskan isi karya secara keseluruhan, tetapi hanya menyampaikan poin pentingnya saja. Teks ulasan deskriptif adalah teks yang menggambarkan setiap bagian dari suatu karya secara detail. Jenis teks ulasan ini umumnya dilakukan pada karya fiksi untuk dapat mengetahui secara jelas bagaimana pentingnya suatu informasi dan kuatnya pendapat yang dituangkan penulis. Teks ulasan kritis adalah teks yang dibuat secara objektif dan kritis yang mengacu pada suatu metode ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu resensi terhadap novel dengan menggunakan metode sosiologi. Sedangkan berdasarkan objeknya, teks ulasan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Ulasan buku. Ulasan buku merupakan teks yang mengulas tentang buku. Ulasan buku dibedakan menjadi 2 jenis, yakni buku faktual dan sastra. Buku faktual bersifat tidak imajinatif seperti buku biografi,
jurnal, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari buku sastra adalah novel dan sebagainya. 2. Ulasan pementasan. Ulasan pementasan merupakan teks yang mengulas tentang kegiatan yang dipentaskan seperti wayang, pentas tari, teater, dan lain-lain. 3. Ulasan film. Ulasan film merupakan teks yang mengulas tentang film atau sejenisnya, seperti sinetron dan sebagainya. Nomor 4. Ulasan karya seni. Ulasan karya seni merupakan teks yang mengulas tentang bentuk-bentuk karya seni, seperti patung, lukisan, dan lain-lain. Struktur teks ulasan. Menurut buku Pendidikan Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, struktur teks ulasan meliputi identitas yang bersifat opsional, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman evaluasi. Ulasan buku lazimnya diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sesungguhnya identitas bersifat opsional pada struktur teks. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Identitas bersifat faktual, artinya segala sesuatu yang disebutkan pada bagian ini adalah fakta tentang identitas buku. Setiap buku memiliki identitas yang dapat dilihat pada sampul luar, halaman sampul dalam, dan halaman hak cipta. Tahapan orientasi identitas dengan pengantar kepada seluruh ulasan. Tahapan berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis ilmu yang diajarkan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Argumentasi tentang kebenaran pendapat dalam mengulas buku belum disampaikan pada tahapan orientasi, tapi akan diuraikan pada tahapan berikutnya. Tahapan tafsiran isi memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku, ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu, dan perbandingan isi buku yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Memang betul bahwa isi buku itu dapat disampaikan dalam bentuk ringkasan, tapi perlu digarisbawahi bahwa teks ulasan buku tidak sama dengan ringkasan buku. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya, dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis terhadap buku atau materi yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai dalam tahapan ini meliputi kedalaman isi buku yang diulas, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan buku yang diulas. Tahapan rangkuman evaluasi berisi kesimpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama tahap ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Pada bagian kedua, pengulas mengajukan saran tentang buku itu. Misalnya, apakah buku itu perlu diperbaiki, apakah buku itu perlu dimiliki oleh pihak tertentu, atau apakah buku itu perlu ditindaklanjuti dengan tindakan dan upaya tertentu. Selanjutnya ada ciri kebahasaan pada teks ulasan. Yang pertama ada penggunaan verba atau kata kerja, yaitu kata-kata yang menyatakan suatu tindakan. Contoh, penulis menggunakan kata yang berlebihan dalam menggambarkan keadaan tokoh. Pada kalimat ini, verba terdapat pada kata menggunakan. Yang kedua, ada penggunaan sinonim atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya, Andri memiliki anjing yang lucu karena mempunyai rambut yang lebat. Pada kalimat ini, sinonim terdapat pada kata memiliki dan mempunyai.
Yang ketiga ada penggunaan antonim, yaitu kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contohnya, Mela adalah anak yang malas, sedangkan Alifan adalah anak yang rajin. Pada kalimat ini, antonim terdapat pada kata malas dan rajin. Yang keempat ada penggunaan nomina atau kata benda, yaitu kata-kata yang merujuk pada nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contohnya, buku itu diletakkan di seberang meja. Pada kalimat ini, nomina terdapat pada kata buku. Yang kelima ada penggunaan pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang dapat menggantikan nomina dan frasa nomina. Contohnya, sesuatu yang dia bicarakan selalu menjadi perdebatan. Pada kalimat ini, pronomina terletak pada kata dia. Yang keenam ada penggunaan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Contohnya, Abdika adalah anak yang rajin dan pintar. Pada kalimat ini, adjektiva terdapat pada kata rajin dan pintar. Yang ketujuh ada penggunaan preposisi atau kata depan, yaitu kata tugas yang berfungsi sebagai unsur pembentuk frasa preposisional. Contohnya, dengan izin Allah. Pada kalimat ini, preposisi terdapat pada kata dengan. Yang kedelapan, menggunakan tanggapan, yaitu saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, seperti jangan, hendaknya, sebaiknya, atau harus. Contohnya, sebaiknya penulis lebih memperhatikan usia sasaran pembacanya. Pada kalimat ini, tanggapan terdapat pada kata sebaiknya. Yang kesembilan ada penggunaan konjungsi atau kata hubung, yaitu kata-kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Misalnya, kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi ada 3. Yang pertama ada konjungsi penerang seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Contohnya, dapat dikatakan bahwa penulis menggunakan kata yang baku dan sulit dimengerti. Yang kedua ada konjungsi temporal, seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya, penulis kemudian menambahkan kata aneh untuk menambah daya tarik. Yang ketiga ada konjungsi penyebab, seperti karena dan sebab. Contohnya, sebab itulah pembaca sangat menikmati buku tersebut. Yang ke-10 ada penggunaan artikel, yaitu kata tugas yang membatasi makna jumlah nomina. Yang ke-11 ada penggunaan kalimat kompleks, yaitu kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. Dan yang terakhir ada penggunaan kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur kalimat. Dengan demikian, ciri kebahasaan teks ulasan terdiri dari penggunaan verba, sinonim, antonim, nomina, pronomina, adjektiva, konjungsi, preposisi, artikel, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.